bersorak, ku kan nyatakan dasar Kau Tuhan. Bertatalah atasku, ku mau hidup bagimu. Yes, Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan jiwaku, Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Kehendak-Mu sempurna bagiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku Tuhan, jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dasar Kau Tuhan. Amin. Bertatalah atasku, ku mau hidup bagimu. Yeah. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan Kau perkasa, percaya selamanya. Kehendak-Mu sempurna bagiku. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan ada di sini, lawatan-Mu pemulihan ada di sini Tuhan. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yes God. Oh, oh, oh. Oh, oh. Haleluya. Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan Kau perkasa, percaya selamanya. Kehendak-Mu sempurna. Yes. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan Kau perkasa, percaya selamanya. Kehendak-Mu sempurna bagiku. Haleluya. Amin, amin. Tuhan terpuji Kau Yesus. Only Jesus is our God. He's the King of Kings. Dialah Tuhan kita, Tuhan dari segala bangsa. Tuhan, hari ini Tuhan kami mau membuat keputusan Tuhan untuk mengikut Engkau ya Bapa. Kami tidak mau kembali ya Tuhan ke jalan yang salah ya Tuhan. Kami tidak mau sama dengan dunia ya Tuhan. Tapi kami hanya mau mengikut Engkau ya Tuhan. Fokuskan kami ya Tuhan hanya di dalam firman-Mu ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan untuk
berada di naungan-Mu ya Bapa, untuk di bawah kepak sayap-Mu ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Till my heart grows tender, here be my treasure, my greatest all. No substitute will ever do. There's nothing more I'll ever pursue. And give me him. I
I made my choice, made my decisions. Now make my choice, make my decisions. I made my choice to follow Him. I made my choice to follow Jesus, to be my King over everything, over everything, over, to be my God over everything, over everything, over everything, to be my King over everything, over everything, over, to be my God over everything, over everything. He's our King over everything, over everything, over. He's our God over everything, over everything, over. He's our King over everything, over everything, over. He's our God. Yes. Oh, I want Jesus. Oh, I want Him. Oh, only Jesus. Take this one and give me. I want you, Jesus. Oh, I want Jesus. Oh, I want Him. Oh, only Jesus. Take this one and give me. Katakan mengikut Yesus. Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak gentar, ku tak gentar. Mengikut Yesus, keputusan. Mengikut Yesus, Kaulah Tuhanku, keputusanku. Yesus, keputusanku. Ku tak gentar, ku tak gentar. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak gentar, 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 ku tak Saudara, Tuhan itu luar biasa. Saya berusaha ingin mendapat pewahyuan dari Tuhan apa yang Roh Kudus akan lakukan di tengah-tengah kita. Karena saya percaya setiap kehadirannya Dia akan membawa sesuatu yang berbeda. Amin, saudara. Dia akan ada kesembuhan. Santi, how are you? Kesembuhan, kelepasan, ada terobosan. Nah, waktu saya berdoa, saya nggak dapat apa-apa. Tadi pagi saya dikirimin teks sama intercessor saya yang setia, ini intercessor. Good morning, Pastor Tom. Pagi ini aku dapat
Tuhan mau sembuhkan orang yang pertama, yang rahang giginya sakit. Yang kedua, dengkulnya yang sakit saat naik turun tangga. Yang ketiga, yang ginjalnya terasa tertusuk-tusuk. Yang keempat, blurry eyes, matanya blur, ya, nggak jelas. Yang kelima, yang belakang lehernya rasanya kencang atau tegang, comfortable. Nah, saudara, kalau ada saudara yang merasa sakit di apa yang Tuhan nyatakan, saudara bisa pegang yang sakit di mana. Ayo kita berdiri, saudara. Yang sakit siapa? Angkat tangannya yang sakit. Oke, di sebelah kanannya yang sakit angkat tangan, jangan diturunin yang. Nah, saudara lihat yang angkat tangan ini, saudara bisa letakkan tangannya kepada yang sakit. Amin. Yang sakit itu karena kan Tuhan bilang orang percaya itu meletakkan tangan kepada orang sakit akan sembuh. Mari kita berdoa ya. Coba saudara lihat, masih ada yang angkat tangan, belum ada yang lehen. Belum ada yang lehen. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapa di surga, kami percaya ini adalah kehendak-Mu, hati-Mu Tuhan. Kalau Engkau begitu baik, dan saya percaya karena pada saat kami menyembah Engkau hadir. Hadirat-Mu Tuhan membawa kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu membawa keterobosan, kesembuhan, kebebasan. Oh Tuhan, saat ini hamba berdoa bagi saudara kami yang sakit, seperti apa yang sudah dikatakan, jauhnya rahangnya sakit, dengkulnya sakit, ginjalnya sakit, matanya blurry, bahkan yang belakang lehernya kencang atau uncomfortable. Hari ini Tuhan, pada saat anak-anak-Mu sebagai orang percaya meletakkan tangan kepada teman-teman kami yang sakit, bahkan yang menyaksikan di rumah Tuhan, hari ini kami semua sebagai jemaat Tuhan seia sekata berkata kepada mereka yang sakit, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan mengatakan dengan bilur-bilur Kristus kami telah sembuh. Hari ini Tuhan, kami percaya, kami imani setiap doa-doa kami, bahkan bukan saja penyakit yang kami sebutkan, bahkan segala penyakit. Kalau saat ini saudara ada sakit penyakit yang lain, hari ini saudara katakan kepada sakit saudara bahwa saudara sudah sembuh dengan kuasa kesembuhan Tuhan kami, Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan, dan Tuhan akan melakukannya karena kami saat ini berdoa dengan iman kami, dan kami percaya karena Tuhan kami tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan kami senantiasa menggenapi setiap permintaan kami karena kami tahu Tuhan mengasihi kami. Hari ini kami declare kemenangan karena kami tahu bagi mereka yang sakit sudah sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan, saat ini umat-Mu ingin mendengar firman Tuhan. Biar Roh Kudus saat ini membuka tingkap langit, membuka mata rohani kami, supaya pada saat kami menerima firman itu menjadi bagian daripada kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, setiap umat yang percaya katakan amin. Sebelum saudara duduk, katakan Tuhan Yesus baik. Siapa di sini yang merasakan ada perbedaan? Tadi sakit-sakit, sekarang ada perbedaan. Ayo, Johnson ada perbedaan nggak? Amin, Johnson ada. Wah, Ibu Christina ada lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Wah, luar biasa. Sembuh ya. Puji Tuhan. Haleluya. Sembuh jar. Wah, luar biasa. Tuhan ini sungguh luar biasa. Puji Tuhan. Saudara yang mengalami kesembuhan,
Kalau saudara di Kersel, kasih kesaksian kepada teman-teman di Kersel saudara, bahwa Tuhan sudah menyembuhkan. Amin, Tuhan sudah baik. Haleluya, haleluya. Saya merasa luar biasa sekali Tuhan, dan saya percaya Tuhan ini sedang mempersiapkan gerejanya, supaya gerejanya ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin saudara. Sehingga apa yang akan saya bagikan pada pagi hari ini seiring dengan The Great Reset. The Great Reset saudara. Seringkali kita mendengar The Great Reset, artinya kalau kita telepon kita matiin dulu, berarti kita reset kan, atau alarm katanya, alarm kita reset ke jam yang kita keingini. Nah, saya sedang pikirkan dari apa yang sudah dikhotbahkan satu demi satu oleh Pastor Him, Content for the Faith, itu ternyata Great Reset juga saudara. Saudara sudah diberikan iman, dan iman itu saudara harus pertahankan, perjuangkan supaya jangan sampai terhanyut oleh godaan-godaan saudara. Karena saudara, iman itu harus tetap kita pegang. Saudara mau sembuh, saudara harus punya iman. Amin saudara. Nah, ini luar biasa sekali. Dan Pastor Paul, kok kepencet sih ya. Nah, Pastor Paul juga khotbah mengenai hope for the future. Enak ya, hope for the future. Berarti semua kita sebagai orang percaya, kita ini mempunyai pengharapan. Amin saudara. Pengharapan akan masa depan. Nah, mungkin saudara akan mengalami banyak tantangan, ada hal-hal yang membuat saudara takut, segala macam. Tapi ingat saudara, khotbah-khotbah itu bukan hanya sekedar dibagikan kepada saudara. Kita ini yang berkhotbah, menyiapkan khotbah ini saudara, kita ini bertekun mencari apa yang Tuhan hendak kerjakan di tengah-tengah kita, apa yang Roh Kudus ingin melakukan di tengah-tengah kita, apa firman apa yang membuat kita ini kembali track kepada Tuhan, kembali percaya kepada Tuhan, dan berapi-api kepada Tuhan. Nah saudara, saya percaya semua ini karena Tuhan mengasihi Anda dan saya. Amin saudara. Tuhan ini tidak memandang siapa Anda, siapa kita. Tuhan ini selalu mengasihi kita. Dia adalah kasih. God is love. Katakan kepada kiri kanan, Tuhan mengasihi kamu. Nah saudara, bicara mengenai reset, the great reset ini saya pelajarin. Ternyata artinya kembali ke semula. Mengulang ke semula, apa dalam bahasa ini. Jadi saya pikir the great reset itu actually enggak something yang baru, tapi saya beri judul gini saudara, back to the root atau original. Nah, saudara, ini something yang kembali ke asalnya atau kembali ke originalnya. Tapi saudara, saya baca lagi di dalam, saya pelajarin di dalam dictionary-nya ya, kamusnya, dan juga di dalam secara biblical point of view, reset itu ternyata to take something to its original state, recognizing its most basic function and getting rid of the clutter. Membawa kembali ke asal mulanya, mengenal fungsi dasarnya, dan menyingkirkan yang mengacaukan. Nah saudara, seringkali kita nggak sadar ada hal-hal yang mengacaukan kita. Misalnya kita selalu nonton news apa segala macam saudara, yang membuat kita itu lupa originalnya kita itu siapa. Yang membuat kita itu lupa identitas kita itu siapa. Sehingga kehidupan kita up and down seperti roda pedati. Nah saudara, tapi anehnya saudara, saya lihat lagi di according to dictionary.com, to reset itu to set, untuk set, to adjust or to fix in a new or different way. Jadi untuk ngeset atau to adjust, untuk menyesuaikan, atau to fix, membenarkan dengan cara yang baru atau dengan cara yang berbeda. Nah saudara, saya percaya hari ini Tuhan akan mengajarkan kita, bahkan bulan ini secara tema The Great Reset ini, mungkin ya, dan saya percaya ini bukan hanya mungkin,
dari antara saudara ada yang mesti set kembali, set. Dan ada beberapa saudara yang harus adjust, menyesuaikan kembali. Ada yang harus dibenerin, fix nih, dengan cara yang baru atau dengan different way. Nah, saudara, saya melihat firman Tuhan ini luar biasa sekali, dan ini saya merasakan firman ini adalah prophetic word yang saya dapat, firman yang prophetic yang saya dapat untuk saudara dan saya semua. Amin. Mau tahu firmannya? Di sini saudara, Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Kok pada diam? Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini perkataan nubuat, firman Tuhan yang saya merasa ini prophetic sekali, nubuatan sekali. Sekarang ini kalau saudara tidak hati-hati, kemarin kita di empowerment, Pastor Paul mengajarkan kita ini untuk semua yang watchful, be alert, jaga hati, guard heart. Ini saudara, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Dikata, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Actually udah tumbuh, saudara. Belumkah kamu, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Kita ketahui enggak bahwa sesuatu yang sebelumnya Tuhan bilang, ini yang baru, aku akan mengadakan sesuatu yang baru, membuat sesuatu yang baru. Tapi ini udah tumbuh, saudara. Nah, saya percaya dengan proses, dengan apa yang sedang kita lakukan melalui apa yang Rasul Tuhan, Apostle Paul, Pastor Paul kita sebagai apostle yang dia dapat dari alam roh, dia turunkan dan dia bagikan kepada kita semua, sehingga apa? Sehingga kita mengetahuinya bahwa ini sedang bertumbuh, ini sedang lagi bertumbuh, ini saudara sedang bertumbuh, supaya saudara tahu, wah kalau bertumbuh ini saudara akan mengalami transformasi, saudara akan mengalami perubahan, saudara akan mengalami great reset, supaya saudara maju kuat dan tidak akan goncang dalam keadaan apapun. Amin, saudara. Dan Tuhan juga memberikan satu firman lagi yang luar biasa di buku 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, tadi kan perjanjian lama, ini perjanjian baru, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Luar biasa sekali kan firman Tuhan. Saudara, ini semua nggak bisa menolak atau mengelak bahwa kalau saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara ini adalah ciptaan yang baru. Nah, kalau ciptaan yang baru, saudara benar-benar baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tadi apa? Sudah tumbuh. Nah, waktu saudara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara ini sesuatu yang baru itu sudah datang di dalam diri saudara. Seringkali pemikiran kita ini lupa. Seringkali karena terlalu rutin, terlalu proses setiap hari dengan keadaan dan situasi, sehingga pemikiran kita ini lupa. Lupa siapa kita di dalam Kristus, lupa bahwa kita adalah ciptaan yang baru, lupa kalau Tuhan sudah membuat sesuatu yang baru dan itu sudah tumbuh dalam diri saudara, atau lupa bahwa sesuatu yang baru sudah datang dalam kehidupan saudara. Nah, saudara,
Makanya The Great Reset ini mau membawa saudara mengingatkan kembali supaya saudara memposisikan saudara siapa saudara di dalam Kristus. Siapa saudara, identitas saudara di dalam Kristus. Makanya waktu Jim Kilmartin khotbah di kita itu, saudara, kalau saudara perhatikan, kita ini enggak berposisi untuk menang, tapi kita ini berada di posisi dari kemenangan untuk kekemenangan. Amin, saudara. Jadi saya lagi mikir-mikir, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan dengan The Great Reset? Ada yang tahu nggak? Simple, saudara. Saya waktu pelajarin simple. Satu aja, saudara. Ini, saudara. Ingat ya. Ingat. Apa sih time alone with God? Dulu ya, saudara. Ini saya baru dapat revelation yang kira-kira membuka saya lebih lagi, saudara. Ternyata time alone with God ini enggak hanya sekedar saudara mempunyai waktu pribadi bersama Tuhan. Kalau saudara punya waktu pribadi bersama Tuhan, efeknya nanti luar biasa sekali, saudara. Tapi ini lebih dari waktu pribadi Anda bersama Tuhan. Nah, saudara, waktu time alone with God itu bicara mengenai intimasi. Waktu time alone with God itu bicara mengenai kesatuan Anda dengan Tuhan. Seringkali kita mau Tuhan penuhi kami dengan roh-Mu. Gak salah, penuhi kami dengan roh ya, saudara ya. Which actually, kalau saudara pikirkan lagi, waktu Tuhan memberikan Roh Kudus itu full of God. Karena Roh Kudus itu full of God. Waktu the full of God is given, diberikan kepada kita, seharusnya kita itu penuh. Tapi problemnya Tuhan is ready at any time memenuhi saudara, karena dia itu diberikan secara kepenuhan dalam diri saudara. Seringkali pikiran kita atau kedagingan kita yang menghambat kita untuk kepenuhan roh. Ngerti, saudara? Jadi waktu kita ingin supaya sebenarnya kepenuhan roh itu bukannya kita minta, kepenuhan roh itu sebenarnya berserah kepada Tuhan. Waktu kita mengangkat tangan kita izinkan Roh Kudus untuk terus hidup di dalam kita, memenuhi kita. Karena apa? Kita sudah nggak lagi bergantung kepada pikiran kita, jiwa kita, kedagingan kita. Waktu Anda mengangkat tangan, Anda berserah. Tuhan, kalau waktu mungkin saudara mengalami satu challenge, tantangan yang bagaimanapun, saudara angkat tangan. Tuhan, I leave it up to you. Dan Roh Kudus akan penuhi saudara. Dan Roh Kudus akan memenuhi saudara. Dan Roh Kudus akan memberikan jalan yang terbaik untuk saudara. Nah, seringkali kita keras kepala. Padahal kita sudah diberikan roh Tuhan 100% powernya yang sama dengan Roh Kudus yang ada di dalam Kristus, yang sama dengan Roh Kudus yang ada di dalam Petrus, yang ada Roh Kudus yang ada di dalam Paulus. Itu semua sama seperti yang ada di dalam kita. Nah, saudara, jadi time alone with God ini, saudara, ini konteksnya ini apa? Pengertiannya ini lebih jauh, saudara. Jadi waktu saudara mulai bisa mengambil waktu bersama dengan Tuhan, cara hidup saudara akan berubah. The way dengan adanya intimasi dengan Tuhan ini,
Jadi saudara, nggak hanya saudara, waktu saudara pribadi dengan Tuhan, saudara bersama-sama dengan Tuhan, setelah itu saudara nggak bersama-sama dengan Tuhan lagi. Dengan begitu saudara selalu sadar, aware, kalau saudara itu selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dan waktu saudara bersama-sama dengan Tuhan, saudara ada intimasi dengan Tuhan. Saudara mempunyai satu intimasi dengan Tuhan. Makanya setelah kita mempunyai intimasi, kesatuan dengan Tuhan, kesadaran bahwa Tuhan selalu bersatu dengan kita, maka saudara di-impact, katakan impact. Impact-nya akan berbeda, saudara. Salah satu impact-nya ya saudara ya. Mau tahu nggak saudara? Prayer in the Holy Spirit. Jadi saudara itu cara berdoanya beda, saudara. Siapa di sini kalau saya bilang prayer in the Holy Spirit, pikirannya cuma satu, berbahasa lidah. Hah? Ya kan? Seringkali kita berpikir gitu kan? Saudara, one of the form yang kita tahu jelas, kalau kita pray in the Spirit itu dengan berbahasa lidah, itu salah satunya saudara. One of the form. Di sini, di firman ini di Judas 1:20 nih kayaknya jarang sekali, buku Judas jarang sekali dibaca ya, tapi ini Judas ini brothernya James, ini dia masih brother dari Tuhan Yesus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah ini saudara, kalau saudara mempunyai satu intimasi dengan Tuhan, saudara tahu bahwa saudara selalu bersatu dengan Tuhan, dan saudara tahu kemana saudara pergi, saudara bersama-sama dengan Tuhan. Saudara punya berdoanya pun berbeda, saudara. Doanya saudara itu berbeda. Seringkali kita berpikir waktu kita berdoa, kita baru connect dengan Tuhan. You don't pray to connect with God, but you pray from connection with God. Jadi kita waktu kita udah, karena kita tahu keberadaan kita, kesatuan kita dengan Roh Kudus, waktu kita berdoa kita nggak perlu lagi connect sama Tuhan. Karena apa? Karena kita udah connect sama Tuhan. Waktu kita connect sama Tuhan, saudara, waktu kita connect sama Tuhan, is a manifestation of the Holy Spirit desire in us. Jadi manifestasi daripada kuasa Roh Kudus, keinginan daripada Roh Kudus dalam kita. Jadi waktu kita berdoa, saudara, kita align dengan apa yang menjadi keinginan Roh Kudus di dalam kita untuk sesuatu yang kita doakan. Prayer is not all about receiving, it's more about becoming. The prayer of the disciple didn't change the situation, it changed them. Ingat ceritanya, saya bahasanya. Doa itu bukan hanya selalu kita mengenai menerima, tetapi doa itu juga menjadikan kita. Ingat saudara, waktu Tuhan Yesus melihat harvest, dan dia katakan kepada murid-muridnya, harvest is plenty, but the laborer is lack. Nggak ada kan, kurang kan. Berdoalah kepada yang harvester supaya dikirim laborers. Saudara tahu labornya siapa? Yesus jawab langsung. Labornya itu ke-12 murid-muridnya.
waktu Tuhan Yesus berdoa, dia berdoa, Tuhan Yesus nggak rubah situasi. Harvest tetap di sana. Tetapi dia dapat laborer, dia dapat pekerja, yaitu murid-muridnya. Setelah itu dikirim murid-muridnya untuk mengabarkan Injil. Setelah itu 70 dikirim. Why? That's your labor, your prayer is not about receiving. It's about you becoming. Anda menjadi apa yang menjadi desire of the Holy Spirit. Apa yang menjadi desire of apa? Jadi saudara, pray in the Holy Spirit itu adalah in agreement with heaven to speak aloud those petitions which originate in the will of the Father. Jadi saudara, bukan jadi kehendak kita, tetapi yang kita doakan itu adalah kehendak Bapa. Karena Roh Kudus tahu apa yang menjadi heartbeat dari Bapa kita di surga. Nah, waktu kita align dan kita bersatu, sadar kalau kita bersama Roh Kudus dan kita berintimasi dengan Dia, waktu kita berdoa pun kita menjadikan kehendak Bapa di bumi, di surga, seperti di surga. Jadi saudara, dengan time alone with God ini saudara, dengan doa saudara itu akan berbeda. Saudara punya berbeda itu bisa kehendak Bapa terjadi di dalam kehidupan saudara. Nah saudara, berapa banyak saudara sering dengar di buku 1 Tesalonika 5 ayat 17? Siapa yang ingat 1 Tesalonika 5 ayat 17? Tetaplah berdoa, dalam bahasa Inggrisnya pray without ceasing. Nah saudara, bisa nggak setiap daripada saudara pray without ceasing? Susah kan? 24 jam. Tetapi saudara, waktu saudara tahu bahwa Roh Kudus bersama dengan saudara, Roh Kudus itu 24 jam itu actually intercede buat saudara. Berdoa, tinggal saudara connect. Caranya begini tuh. Prayer without ceasing itu, saudara itu bisa spontaneous pray. Jadi saudara, karena saudara connect oneness with the Holy Spirit, saudara itu kemana saudara berjalan itu, saudara itu bisa spontaneously pray. Nggak gampang loh saudara. Spontaneously pray. Moment by moment saudara bisa berdoa. Enggak, begitu ada sesuatu saudara bilang, tunggu ya, saya ke rumah dulu dah berdoa. Terus waktu saudara ketemu dan saudara ketemu teman saudara katakan, waduh saya lagi ngalamin tantangan begini. Oh saya doakan nanti. 100% enggak akan didoakan. Nah, pray without ceasing, begitu saudara dengar, without hesitant, let's pray. Karena saya percaya Tuhan pertemukan dengan orang-orang di sekitar kita itu bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan mau kita itu menjadi terang, menjadi berkat, memberikan kuasa Tuhan supaya nyata di dalam kehidupan orang itu. Sehingga orang itu bisa melihat, wow, aku mengalami Tuhan. Karena kamu doakan saya, aku mengalami kesembuhan. Jadi saudara, ini loh saudara yang di prayer with the Holy Spirit. Tidak hanya saja saudara bisa berbahasa lidah berdoa di dalam roh, tetapi doa saudara align with heaven. Doa saudara itu memanifestasikan kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Roh Kudus akan memampukan saudara. Makanya di buku Roma mengatakan, saudara ini tidak tahu cara berdoa, tapi Roh Kudus akan membantu saudara untuk berdoa
Holy Spirit will help you to pray. Nah, saudara, saya percaya ini bukan hanya sekedar untuk memberikan satu khotbah, tapi saya percaya ini adalah satu revelation yang memberikan impartasi kepada saudara. Dan membawa saudara untuk lebih mengerti siapa saudara sebagai orang percaya. Saudara ini powerful. Iblis itu sebenarnya takut sama saudara. Jadi jangan sering-sering salahin iblis. Salahin diri saudara. Nah saudara, dari konteks great reset Anda saudara, mulai time alone with God, artinya saudara menyadari kalau saudara ini selalu bersama-sama dengan Tuhan, waktu pribadi Anda bersama dengan Tuhan, waktu saudara di luar saudara bersama-sama dengan Tuhan, dan waktu saudara bersama-sama dengan Tuhan, cara berdoa saudara berbeda. Cara berdoa saudara berbeda. Enggak lagi minta, tapi saudara berdoa dari the place of connection with God. Saudara itu mempunyai koneksi dengan Tuhan. Prayer is simply when the earth addresses the spiritual realm for every reason and in whatever condition. Anyone can pray about anything, but only the believers' well is dug so deep that it taps reservoir of the Holy Spirit power. Berdoa itu, kita itu menyampaikan ke alam roh kepada Tuhan. Semua whatever reason, apapun alasannya, apapun kondisinya. Semua orang bisa berdoa, tetapi hanya orang percaya. Sumur orang percaya, the deepest bagian dalam orang percaya itu digali sampai dalam sehingga mengalir menjadi sumber aliran kuasa daripada Roh Kudus. Wow. Katakan kepada spirit, Anda ini different. Katakan lagi, Anda ini powerful. Powerful. Karena apa? Roh yang di dalam saudara itu sama yang ada di dalam Yesus Kristus. Roh yang ada di Paulus sama sama saudara. Roh yang ada di dalam Yohanes Apostle sama-sama saudara. Roh yang ada di dalam Daud sama apa yang ada di dalam saudara. Jadi saudara, dengan begitu saudara punya perspektif mengikuti Tuhan itu berbeda. Saudara bisa bersemangat terus. Benar ya? Siapa di sini yang semangat? Enggak semua. Antara ini kok diam, semangat enggak? Siapa di sini yang semangat? Siapa di sini yang berapi-api di dalam rumah Tuhan? Tapi yang belum melayani, ayo ambil bagian dalam pelayanan. Johnson? Hospitality butuh pelayanan, butuh orang nggak? Jadi yang belum melayani, kita harus melayani sehingga kita itu punya semangat yang berkobar. Saudara melayani bukan melayani gereja loh. Saudara melayani Tuhan. Nah saudara, dengan time alone with God, dengan keintiman saudara dengan Tuhan, saudara berjalan dan saudara tahu bahwa saudara itu selalu union, bersatu dengan Tuhan. Dan segala apapun yang saudara lakukan, saudara mempunyai prayer life yang berbeda, doa yang berbeda, dan saudara bisa mendengar suara Tuhan. Kalau saudara intim, berarti saudara selalu mendengar suara Tuhan. Like what the intercessor, itu mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan, siapa yang akan disembuhkan. Dan karena apa? Tuhan ini mengasihi kita, saudara. Mengasihi kita. Nah saudara, waktu ini sudah berjalan prayer saudara, saudara ini akan rooted in Him, berakar dalam Dia. Ngerti ya saudara?
Pastor Rim cerita ke saya. Dia enggak ke pastor dia nama saya. Dia bilang, jangan sekali-sekali tanam pohon bambu. Saya bilang, pohon bambu kenapa sih dia nanam? Karena dia dulu pernah tanam pohon bambu, enggak numbuh-numbuh, kecil. Enggak numbuh-numbuh, setahun enggak numbuh, 2 tahun enggak numbuh, 3 tahun enggak numbuh, tumbuhnya sekecil itu, 5 tahun begitu tumbuh, kayak semak jadinya, banyak itu. Karena apa saudara? Pohon itu waktu the first 5 years itu rooted akarnya saudara. Dan setelah itu kalau tebangnya susah, walaupun kita bisa makan rebungnya. Siapa yang masih ingat rebung? Hah? Rebung apa? Bambu gak bisa dimakan, kalau rebung bisa dimakan. Bambu muda. Rebung. Nah saudara, kunci apa? Kita harus mengerti dengan pengertian kita kalau Roh Kudus ini selalu bersama-sama dengan kita. Kalau prayer life kita itu berubah saudara, kita itu baca firman itu bukan jadi mesti baca seperti di WA. Hari ini Genesis 1, 2, 3, 4, 5. Somebody like done. Sambil done. Somebody done. Somebody done. Bagus supaya kita sama-sama belajar baca firman. Dan. Tapi apakah firman membaca Anda? Baca sih gampang. Pastor Paul tuh mengatakan, baca firman, ya kira sering baca firman. Tapi apakah firman membaca Anda? Saya waktu baca, saya penasaran sama buku Judas itu. Saya baca, kira-kira ada 15 translation. Saya baca dari TPT, saya baca dari TB, saya baca dari NIV, saya baca dari ESV, saya baca Message Translation, saya baca EMPC, Amerika saya baca. Ternyata banyak revelation, saudara. Nah saudara, di dalam firman di Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah saudara, yang pertama ini hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jangan jadi seperti pohon toge. Toge bukan pohon ya? Hah? Sayur kalau dimakan, kalau lagi ditanam. Hah? Kalau di air aja hidup dia tuh. Hah? Apaan? Apa itu kecambah? Oh kecambah. Oh kecambah. Jangan jadi seperti kecambah toge. Ditanam di tanah, tanahnya juga mesti lembut. Tanam di air juga hidup. Tapi dibawa-bawa ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Dilihat si Johnson, dimakan. Nah, saudara, jadilah seperti pohon bambu. Walaupun kita udah dikasih tahu pastorim jangan nanam pohon bambu. Tetapi di dalam spiritual kita harus seperti pohon bambu, rooted. Itu buku Judas itu 1 chapter, saudara, itu bicara mengenai banyak pengajaran-pengajaran yang sesat, yang perbedaannya itu hanya 1 garis kecil. Kalau kita nggak rooted, kita itu mudah seperti toge yang ditanam di air. Kesana, kesini, kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Giliran zaman susah datang, kitanya nggak kuat.
Kalau nggak kuat nanti, aduh, salahin iblis lagi. Padahal iblis takut sama saudara. Untung nggak salahin pastornya. Dan saudara, ini loh saudara, the impact dari saudara mempunyai waktu dengan Tuhan secara pribadi dan juga sehari-harinya karena keintimasian saudara, connection saudara dengan Roh Kudus, saudara akan berakar. Baca firman bukan hanya baca firman yang di WA aja, dan yang lain, oh saya kok dapatnya begini ya, di dalam firman ini mungkin di Genesis, saya dapatnya begini ya, di Genesis begini, Genesis 1 ini, wah Tuhan ciptain manusia ini untuk menguasai bumi. Wah luar biasa sekali, jangan cuma dan. Ingat, firman itu, apa yang saudara baca firman, izinkan firman membaca saudara, sehingga firman itu hidup di dalam saudara. Ingat saudara, kemarin yang ikut men empowerment, saudara ini dipanggil untuk sebagai covering spiritually untuk keluarga saudara, untuk istri dan anak-anak saudara. Para pria katakan, para istri katakan, oh, istri setuju pun, kenceng. Jadi saudara, kalau saudara nggak rooted, hanya sekedar dan, firman nggak bisa membaca saudara. Saudara, bukan firman nggak bisa membaca, saudara nggak mengizinkan firman membaca saudara. Tapi waktu firman membaca saudara, firman itu menjadi satu pewahyuan, menjadi satu quicking word, rema, perkataan rema yang hidup. Kenapa saudara? Yohanes 6 ayat 63, saya nggak taruh di sini. Yohanes 6 ayat 63, Yesus mengatakan begini, perkataanku ini adalah roh dan hidup. Perkataan Tuhan Yesus ini adalah firman. Waktu Tuhan Yesus mengatakan perkataan-perkataan firman, waktu saudara membaca firman, bukannya firman ini, firman itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi firman itu adalah roh yang memberikan kehidupan pada kita. Roh yang memberikan kehidupan kepada kita. Saya kalau mengajarkan penginjilan, 2 Korintus 4 ayat 4 itu mengatakan, pikiran mereka sudah dibutakan oleh ilah zaman ini untuk pengenalan akan kabar baik, the gospel of Jesus Christ. Di sini dibutakan saudara. Makanya Tuhan Yesus mengatakan firman, bukan firman ini ya, firman yang aku katakan kepada kamu adalah roh dan hidup. Jadi saudara, kalau saudara berusaha mengerti firman, nggak salah berusaha mengerti firman, as long as dipimpin sama Roh Kudus. Nah saudara, kalau dipimpin sama Roh Kudus akan memberikan pewahyuan, pengertian yang lebih dalam. Karena Roh Kudus tahu apa yang arti dalam daripada firman itu. Nah saudara, waktu saudara baca firman, waktu saudara nggak mengerti, it's okay, jangan stop. Baca terus saudara, karena apa? Karena pikiran kita itu nggak bisa mengertinya firman. Tetapi waktu kita firman itu masuk, dia roh, dia melampauin pikiran kita, dia masuk ke sini saudara, ke hati kita. Nah nanti Roh Kudus akan membuka seperti apa? Seperti pitasio dibuka gitu. Dah isinya itu garing. Nah itu
begitu Roh Kudus buka firman itu, tiba-tiba saudara ingat, oh ternyata waktu di dalam kelemahan kita, disitulah kekuatan Tuhan. Kenapa bisa ingat itu? Waktu sudah nggak bisa lakukan apa-apa, tiba-tiba I can do all things to Christ who strengthen me. Kok bisa ingat? Karena Roh Kudus akan mengingatkan saudara apa yang sudah saudara pelajari. Kita pelajarin firman bagus, kita mau mengetahui background, bagaimana keadaan, historinya gimana, itu bagus saudara. Saya sendiri suka pelajarin firman kayak begitu, saudara. Saya pelajarin backgroundnya gimana, kenapa bisa terjadi kayak begitu, bagus saudara. Tetapi yang paling penting itu waktu Roh Kudus memberikan revelation. Wow, itu menjadi bagian daripada kita. Jadi kita memberikan, wah, dan firman Tuhan mengatakan demikian. Segala hal yang rahasia, Deuteronomy 28:29 atau Deuteronomy Ulangan 29:28. Segala hal yang rahasia itu adalah kepunyaan Tuhan. Dan rahasia yang dinyatakan Tuhan kepada kita itu menjadi milik kita dan anak cucu kita. Anak cucu kita, saudara. Dan saya percaya waktu Tuhan memberikan satu pewahyuan kepada saudara melalui firman-Nya ini, saudara akan mendapat pewahyuan itu. Rhema word, sehingga saudara bisa turunkan kepada anak cucu saudara. Sehingga anak cucu saudara, oh papa saya pernah ceritakan saya bahwa dialah, Tuhanlah yang memberikan kuasa untuk menjadi kaya. Ulangan 8:18. Saudara, nah saudara, ini loh saudara. Kenapa bisa rooted in the word? Hasil dari apa? Time alone with God. Jadi waktu pribadi Anda bersama dengan Tuhan inilah, nggak hanya secara pribadi, tapi kesadaran kita bahwa Roh Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Roh itu berjalan bersama-sama dengan kita. Jadi waktu saudara kerja, saudara bilang, Roh Kudus tunggu dulu ya di mobil. Forget it, nggak bisa saudara. Roh Kudus tetap bersama-sama dengan saudara. Dipotong orang, mobil dipotong orang, saudara mau ngoceng-ngoceng, marah-marah. Roh Kudus ada saudara. Roh Kudus berkata, cuman saudara aja nggak mau dengar. Berkan? Waktu ngelihat orang spontanis, prayer, Roh Kudus berkata, yes. Karena apa? Keinginan doa saudara, keinginan menolong seseorang, keinginan untuk melakukan yang baik, itu datangnya dari Roh Kudus. The desire to pray, the desire to read the Bible, the desire to come to church with expectation, keinginan untuk datang ke gereja, keinginan untuk datang ke gereja lebih awal itu semua digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi kalau saudara datangnya telat, berarti saudara enggak taat sama Roh Kudus. Kalau orang udah enggak taat, nantinya jadi malas ke gereja. Padahal waktu saudara ke gereja atau mendengarkan firman melalui online, itu Roh Kudus itu memberikan desire kepada saudara. Sehingga waktu kita menyembah Tuhan, kita menyembah dengan segala jiwa hati kita kepada Tuhan. Bukan lagi disuruh menyembah Tuhan mesti begini begitu. Waktu di rumah saudara, waktu melihat online, waktu menyembah Tuhan, saudara menyembah Tuhan dengan segenap jiwa hati saudara. Kenapa? Karena saudara punya connection sama Tuhan.
Karena Roh Kuduslah yang memberi keinginan. Saudara, firman Tuhan mengatakan, saudara tidak akan bisa mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau tidak Roh Kudus memberikan desire itu. Jadi saudara, makanya Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Karena apa? Kamu sendiri gak punya bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau enggak, tuh Roh Kudus memberikan desire di hati saudara untuk berkenal dengan Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aduh, masih ada satu poin lagi nih. Luar biasa sekali ya. Unceasing prayer. Saya pikir unceasing prayer kita mesti berdoa terus. Roh Kudusnya yang berdoa terus. Unceasing prayer itu spontanitas kita untuk berdoa. Waktu kita melihat seseorang membutuhkan doa, langsung kita berdoa. Align with the Holy Spirit, sehingga orang itu bisa mengalami kesembuhan. Amin. Tuhan luar biasa. Yang ketiga saudara, dari intimate itu, saudara akan selalu berpartner dengan Roh Kudus. Maksudnya apa sih berpartner dengan Roh Kudus? Ini kesukaan saya. Saya ini selalu berpartner apa? Dalam penginjilan. Saudara, penginjilan itu harus menjadi bagian daripada hidup saudara. Penginjilan itu is naturally dalam hidup saudara. Enggak perlu diajarin, karena Tuhan Yesus yang merintahkan, go, pergilah dan kabarkanlah kabar baik ini. Jadikanlah mereka muridku. Pergilah, kabarkan kabar baik. Jadi saudara, saya kan tadi bilang, orang-orang itu tidak akan bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau tidak ada Roh Kudus yang memberikan desire. Nah saudara, kita tahu bahwa kemampuan mulut kita ini terbatas untuk mengabarkan Injil. Benar atau betul? Kemampuan kita itu terbatas. Belum lagi kita punya hesitant. Aduh, apakah dia nanti mau dengar? Apakah dia nanti bisa marah sama saya, atau kalau dia nggak terima Tuhan Yesus. Itu terbatas saudara. Kadang-kadang susah untuk orang itu bisa mengenal Tuhan. Tetapi waktu kita mempunyai connection sama Tuhan, oneness with God, waktu kita tahu orang itu belum mengenal Tuhan dan Roh Kudus menyatakan, itu yang saya lakukan setiap saat kali saya berdoa, Tuhan siapa yang belum mengenal Tuhan. Nah, waktu dikasih lihat ke saya berpartner dengan Roh Kudus. Nah, waktu saya berpartner Roh Kudus, saya minta Roh Kudus bersaksi tentang Kristus di dalam dia. Jikalau, Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, siapa itu? Penghibur, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu, nanti saya mau 26, jikalau penghibur yang akan kuutus Bapa dari Bapa datang, udah datang belum? Di mana dia sekarang? Kita, right? Yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi saudara, waktu saudara berpartner dengan Roh Kudus, nah saudara berpartner dengan Roh Kudus akan perlihatkan siapa di antara teman-teman saudara yang belum mengenal Kristus, dan waktu saudara sudah diberitahu, dan saudara mulai, Roh Kudus, mari kita berpartner. Now, engkau bersaksi mengenai Kristus kepada orang itu. Karena apa? Pikiran mereka, 2 Korintus 4 ayat 4, pikiran mereka telah dibutakan oleh ilah zaman, tertutup saudara. Kalau saudara nggak berpartner sampai saudara jungkir balik pun mereka nggak akan bisa menerima. Kenapa ya? Istri saya cerita, mama mertua saya bilang, waktu belum menerima Tuhan Yesus, dia bilang, kenapa Tuhan Yesus itu Tuhan mau disalib? Nggak make sense kan? Kenapa mau disalib?
Setelah menerima Tuhan Yesus, dia baru mengerti, oh ternyata Tuhan Yesus itu mati untuk kita semua. Untuk pengorbanan supaya kita itu bisa ditebus. Jadi saudara, walaupun kita nggak bakal bisa mengerti, karena apa? Karena waktu partner dengan Roh Kudus itu melampaui pikiran. Karena apa? Karena dia roh, dia tidak terbatas dengan pikiran, dengan situasi, dengan apapun, dengan tempat apapun, dia langsung kepada rohnya itu bersaksi mengenai Kristus. Firman Tuhan, apa yang mengalir dari hati saudara, itulah yang akan menjadi saudara punya pengakuan. Nah, waktu si Roh Kudus sudah memberi kesaksian, dan waktu saudara mulai share the gospel, tetapi kamu juga harus apa? Oh, bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semua dari saudara bersama. Siapa di sini udah dibaptis? Enggak banyak ya, belum dibaptis semua ya. Coba ditanya, siapa di sini yang udah dibaptis? Semua angkat tangan. Nah saudara, jadi saudara ini udah lama bersama-sama dengan Kristus. Nah saudara harus bersaksi juga. Seringkali kita ini karena pikirannya susah, nggak mau ngomong. Tuhannya kan berkata, jangan khawatir apa yang harus engkau katakan. Pada saat engkau mengatakan, Roh Bapa akan mengambil alih dan memberikan perkataan-perkataan. Jadi saya kalau bersaksi, saya nggak selalu sama selalu saudara, selama kata-katanya. Tergantung roh memimpinnya kemana. Waktu karena kita ada connection, kita bisa mengikuti Roh Kudus. Sehingga orang-orang itu bisa mengenal kasih Kristus melalui saudara. Tim musik bisa maju. Nah, saudara, the great reset. Saudara harus tahu siapa saudara di dalam Dia. The great reset. Actually, ada hal-hal yang mesti di-set kembali, ada hal-hal yang di-adjust kembali, ada hal-hal yang harus di-fix kembali. Waktu pribadi Anda bersama dengan Tuhan dalam ruangan khusus, secret place saudara, dan kehidupan saudara setiap hari. Kalau Roh Tuhan itu selalu bersama-sama dengan saudara, enak loh saudara. Lagi nggak ada damai. Saudara tahu, di dalam Tuhan Yesus ada damai. Itu tiba-tiba damai, saudara. Orang luar di sana kalau nggak ada damai, dia bisa bunuh diri. Kalau anak Tuhan, waktu kita punya Kristus, damai Tuhan itu akan manifest dalam hidup kita. Kita ini semua pembawa hadirat Tuhan. Kita ini pembawa hadirat Tuhan, cuman kita ini harus bisa memanifestasikan hadirat Tuhan dalam diri kita. Seringnya. Nah, waktu kita bisa memanifestasikan hadirat Tuhan dalam kita, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. The glory of God. Waktu kita melihat kemuliaan Tuhan, disitulah ada satu perubahan dalam hidup kita. Mari kita berdiri semua. Kita sembah Tuhan. I have decided to follow Jesus, and I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Take this rule and give me peace. And I have decided to follow Jesus. And I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus.
Bapa di sorga, Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau berikan untuk tema khotbah bulan ini, The Great Reset. Ada hal-hal yang perlu di-set kembali, di-adjust, di-fix. Saudara, hamba berdoa bagi mereka yang harus semua mesti set kembali, di-adjust atau di-fix. Bapak, kami minta Roh Kudus bantu untuk memberikan satu pimpinan, memberikan satu tuntunan, supaya mereka semua bisa melihat untuk apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Roh Kudus, Engkau ada dalam setiap anak-anak-Mu. Kuasamu sama seperti kuasamu yang ada di dalam Kristus. Hari ini biar Roh Kudus menjamah setiap daripada saudara. Saudara, kalau saudara ingin memberikan satu membenarkan, membereskan, fix, atau saudara wanna adjust, saudara bicara saat ini kepada Roh Kudus. Roh Kudus, bantu aku. Aku mau reset, aku mau adjust, aku mau fix sesuatu yang Engkau sudah persiapkan untuk kami. Dan kami percaya hari ini ada terobosan, hari ini ada pembaharuan, hari ini ada satu kebangkitan daripada umat-Mu. Tuhan, terima kasih karena tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkaulah Tuhan yang berkarya dalam hidup kami. Kami bukan hanya sekedar mempunyai agama Kristen, tetapi kami sebagai pengikut Kristus yang tahu posisi kami, identitas kami. Dan kami percaya hari ini Tuhan, karena kesatuan kami dengan Kristus, kesatuan kami dengan Roh Kudus, waktu pribadi kami bukan lagi mencari connection, tetapi dari connection, because you are with us. Terima kasih Bapa. Saudara, bagi saudara yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara bisa, hari ini adalah kesempatan. Tuhan sayang sama saudara, Tuhan mau pilih. Bagi saudara yang di rumah menyaksikan, kalau saudara belum mengenal Kristus sebagai Tuhan, saudara, ayo beranikan diri saudara. Saya percaya keinginan saudara untuk menerima Tuhan Yesus itu dari Roh Kudus. Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Dia di sini saat ini bersama-sama dengan kita semua. Dia yang menggerakkan hati saudara. Ada nggak saudara yang belum bisa angkat tangan, belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Oh, rapata sakara. Kalau di rumah saudara yang menyaksikan, kalau ada di antara saudara yang punya teman atau family yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, hari ini ambil keputusan berpartner dengan Roh Kudus. Mau saudara? Ambil keputusan. Ayo Roh Kudus, aku mau berpartner dengan Engkau untuk memenangkan. Katakan namanya. Siapa namanya yang Anda saudara sudah targetkan, sudah mau menangkan mereka ke dalam Kristus? Katakan namanya, declare it. Roh Kudus, bersaksilah mengenai Kristus. Dan saya berjanji, saya akan bersaksi mengenai Kristus, apa yang Kristus telah lakukan dalam hidup kami, sehingga dia bisa mengenal kasih Kristus dan bisa menerima kasih Kristus dan bisa mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, terima kasih atas karya-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Engkau sudah menyembuhkan beberapa dari kami di sini yang sakit, dan kami percaya yang di rumah pun mereka akan mengalami kesembuhan yang sama. Karena kuasa Roh tidak dibatasi dengan ruangan, tapi kuasa Roh adalah kuasa yang selalu berkarya dalam kehidupan seorang orang yang percaya, sehingga Tuhan bisa pakai orang yang percaya untuk menjadi terang di dalam kegelapan. Terima kasih Bapa. Kau berkati setiap daripada umat-Mu, biar berkat ilahi selalu mengalir dalam kehidupan mereka. Dan keluar dari tempat ini, I declare Tuhan, aku deklarasikan bahwa mereka tahu sekarang kalau mereka berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, bersatu dengan Roh Kudus, sehingga apa yang didoakan, apa yang menjadi dasar fondasi dalam kehidupan mereka tidak akan goyah, karena mereka tahu Tuhan Yesuslah yang membangun fondasi itu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus
Setiap umat yang percaya katakan amin.